Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Hai, selamat siang warga Sleman dan juga Slowers. Apa kabar Anda hari ini? Selamat banget ya di kesempatan hari ini Iwan Agasti temani Anda di kesempatan hari ini dalam Bincang Parlemen untuk edisi hari ini di hari Selasa, tepatnya di tanggal 4 Juni 2024 ya. Kalau berbicara soal bulan Juni dan juga bulan Juli, itu kan identik sama yang namanya PBDB nih. Penerimaan peserta didik baru. Dan kita akan bahas terkait dengan PBDB. Ini di pemerintah Kabupaten Sleman nih siap membuka penerimaan PBDB atau siswa didik baru untuk SD dan juga untuk SMP nih, Staffers. Itu pelaksanaan PBDB di Kabupaten Sleman mengacu pada aturan terkait dengan kebijakan dan juga dinamika di masyarakat ya. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan PBDB 2024 untuk SD dan juga untuk SMP bersama dengan narasumber kita yang hari ini sudah hadir ya. Ada Bapak Dr. Andes Eri Widayana MM, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Beserta ada Bapak Arif Priyo Susanto SSI, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman. Selamat siang Pak Eri, Pak Arif, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, setelah tadi perjuangan untuk datang ke sini iya. Di jalan dicegah sama wartawan ya, akhirnya bisa ngobrol juga. Betul. Nih. Baik, kita akan bahas tema yang cukup menarik di kesempatan hari ini. Ada kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman nih, Stalovers dan juga warga Sleman untuk menghadapi penerimaan peserta didik baru atau PBDB 2024-2025. Kita ke Pak Eri. Pak Eri terkait dengan PBDB di Kabupaten Sleman nih ya. Untuk tahun 2024-2025 sudah seberapa persen kesiapan sampai dengan sekarang? Monggo silakan. Terima kasih Mas Iwan. Selamat siang nih buat pemirsa Star FM semua dimanapun berada. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan PBDB ini kita masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian ada sedikit terkait dengan perubahan yang diatur dengan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, terkait dengan pelaksanaan PBDB ini, kesiapan kami yang jelas regulasi sudah kita susun semuanya dari Perbub, karena ada sedikit revisi Perbub juga sudah kita revisi terkait dengan penyusunan Perbub sudah dilakukan dengan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM juga. Dari Perbub kita buat peraturan kepala dinas terkait dengan juknisnya. Yang intinya untuk pelaksanaan PBDB ini kami sudah siap dengan regulasi yang ada ini. Kita ini tahapan sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat ini tidak bingung, paham betul bagaimana proses pelaksanaan peserta didik baru ini. Nah, tentunya yang perlu kami sampaikan pada semua masyarakat terkait dengan PPDB sekarang itu jangan selalu berpegang dasarnya nilai-nilai dan nilai. Masih ada sebagian masyarakat mengatakan anak saya nilainya itu sekian, itu bisa masuk di sekolah sana atau tidak. Nah, ini yang perlu dimengerti di masyarakat semuanya, karena dalam penerimaan peserta didik baru ini kita menggunakan 4 jalur sesuai dengan keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021. Yang pertama jalur zonasi, 2 jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua, yang keempat jalur prestasi. Tidak semua jalur ini menggunakan nilai ya, tidak semua jalur menggunakan. Contoh di jalur zonasi itu kita bagi 2. Ada jalur zonasi radius dan jalur zonasi wilayah. Jalur zonasi radius itu diperuntukkan bagi anak-anak yang memang domisili di radius tertentu dengan sekolah itu, tinggal domisili di situ bersama orang tua sesuai dengan dokumen kependudukan minimal 1 tahun. Kalau masuk radius, apapun alasannya harus diterima. Jadi anak-anak yang dalam radius tertentu pasti diterima di sekolah dalam radius itu. Radiusnya berbeda-beda. Ada sekolah yang kalau letak geografisnya di padat pemukiman penduduk,
kita berikan radius 300 meter. Kalau agak jarang 600 meter, agak jarang lagi 900 meter. Bahkan di SMP negeri di Kabupaten Sleman itu ada yang menggunakan jalur radius 1.200 meter karena sekolahnya berada di tengah sawah. Jauh dari penduduk. Jauh dari penduduk itu kita. Nah, itu bagi anak-anak yang memang domisilinya di situ dibuktikan dengan dokumen kependudukan minimal 1 tahun ya wajib diterima. Itu kan nggak usah pakai nilai dan lain sebagainya. Itu contohnya. Kalau jalur zonasi wilayah ini diperuntukkan anak-anak dalam zona wilayah tertentu, basisnya itu kalurahan. Itu dia kalurahnya itu bisa domisilinya itu bisa punya zona 1 di 3 sekolah. Kan bisa pilihan pertama nggak terima, nanti pilihan kedua, pilihan ketiga. Di zona wilayah itu juga nilai itu bersaingnya di dalam satu zona. Zona di luar zona 1, luar zona 2 dan seterusnya, apapun alasannya, berapapun besar nilainya tidak bisa mengalahkan di zona 1. Jadi tidak mutlak itu. Kemudian yang kedua, jalur afirmasi. Afirmasi ada 2 juga. Ada afirmasi untuk kakak miskin, keluarga miskin, dan afirmasi untuk disabilitas. Nah, untuk anak-anak dari keluarga miskin yang dibuktikan punya kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, jadi sudah ada database-nya yang di SK-kan oleh Bu Bupati, itu bisa menggunakan jalur afirmasi kakak miskin. Mereka bisa memilih di sekolah mana yang disukai, memilih 3. Kalau di sekolah itu formasi kakak miskin dengan jumlah pendaftarnya kok berlebih, pendaftarnya lebih, baru kita seleksi. Seleksinya pakai apa? Seleksinya cukup pakai usia. Jadi yang lebih tua itu kita prioritaskan sampai usia. Nah, sehingga kalau misalkan nanti di pilihan pertama kok tidak terpilih, bisa kan secara aplikasi bisa milih ke pilihan kedua, ketiga dan seterusnya. Itu jadi nggak pakai nilai untuk anak miskin. Yang disabilitas pun demikian, sama. Tapi ini ya kita harapkan memilihnya di sekolah yang memang dekat dengan tempat tinggal, radiusnya, karena kita ingin mempermudahkan semuanya. Kalau nanti jumlah pendaftarnya kok berlebih, seleksinya juga pakai usia. Nah, kita sudah memetakan formasi untuk disabilitas yang ada di SMP Kabupaten Sleman dengan data kami lulusan SD untuk penyandang disabilitas itu semuanya bisa tertampung. Itu. Kalau jalur perpindahan orang tua tentunya ini mengikuti orang tuanya pindah tugas. Ada 2 hal. Yang pertama, pindah tugas dari luar DIY ke Sleman atau dari luar Sleman dalam satu kabupaten kota di DIY. Itu pindah tugas. Hanya sekarang ini perlu disampaikan, kami informasikan bahwa rentang waktu pindah tugas orang tua ini dengan peraturan atau keputusan Sekretaris Jenderal Menteri Pendidikan Budaya Riset Teknologi ini ada perubahan. Kalau yang lalu rentang waktunya perpindahannya 3 tahun, sekarang 1 tahun. Jadi kalau perpindahan sudah lebih dari 1 tahun, ini tidak bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua. Yang terakhir prestasi, namanya prestasi ya ini untuk anak-anak yang punya standar prestasi, mungkin ada batasan nilai minimal. Nilai minimalnya adalah 245 untuk 3 mapel gabungan antara nilai rapor dan ASPD. Itu, ya. Jadi garis besarnya itu sehingga masyarakat yang bisa mencermati, monggo yang paling tepat mau pakai jalur mana, dan semuanya tidak pakai nilai, dan itu kita harapkan masyarakat bisa memahami itu. Oke, jadi ada 4 nih ya, 4 jalur yang bisa dipakai untuk warga Sleman masukkan anaknya kayak gitu. Dari 4 tadi ada beberapa kayak semacam dari zonasi itu berapa persen, afirmasi berapa persen gitu Pak? Oke, jalur zonasi itu minimal 55%. Radius dan wilayah minimal 55%. Kemudian untuk jalur afirmasi kita 15%, ya. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua 5%. Kemudian jalur prestasi itu 25% dengan rincian luar Sleman maksimal 5%, kemudian dalam Sleman minimal 20%. Dan itu
sudah kita petakan, sehingga kita berharap masyarakat tidak usah tergesa-gesa, bisa cermati dulu. Nah, perlu kami sampaikan juga, ini data yang kita punyai bahwa untuk masuk ke SD itu bangku ataupun formasi yang ada di SD di Kabupaten Sleman, SDMI negeri swasta itu ada 19.908. Itu formasinya untuk anak kelas 1 setingkat SD. Sedangkan lulusan TKB ya, TK yang siap masuk ke SD ini 13.449, jadi berlebih. Sedangkan yang untuk SMP pun formasi yang ada di Kabupaten Sleman, bangkunya, kursinya ini ada 19.456. Kemudian lulusan SDM-nya hanya 16.567. Jadi tetap berlebih. Hanya memang tidak semuanya bisa tertampung di sekolah negeri. Nah, tetapi untuk daya tampung melayani masyarakat mendapatkan layanan pendidikan ini pasti ada kursinya di baik jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Sleman. Oke, dijamin ya Pak ya? Ya. Pasti ada bangkunya. Iya, ya? pasti ada bangkunya. Ya. Oke, baik. Kita ke Pak Arief nih. Pak Arief terkait dengan PBDB 2024 kan sebentar lagi dimulai nih. Ya. Nah, ada nggak sih perbedaan untuk PBDB antara tahun ini dengan tahun 2023? Kalau dari kami, kacamata kami di DPRD, menurut kami tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi kami dari kemarin mengusulkan untuk merevisi zonasi yang wilayah yang jarak radius. Jadi karena memang kita melihat seperti yang disampaikan Pak Eri tadi, bahwa kalau untuk sekolah di perkotaan itu memang padat penduduk. Jadi zonasi radiusnya tidak perlu terlalu jauh. Nah, untuk wilayah-wilayah seperti di Cangkringan, di Sayegan, Minggir itu kan banyak sekolah-sekolah yang di tengah sawah. Jadi kalau zonasinya juga sangat kecil, nanti yang daftar kan bongso kodok sama walang kan gitu Mas. Nah, jadi harapan kami zonasi radius ini memang benar-benar dikaji ulang dari tahun 2023 kemarin, sehingga muncul untuk tahun 2024 ini seperti yang disampaikan Pak Eri tadi, bahwa radius yang sudah kita tentukan ini merupakan hasil kajian lapangan dari masing-masing sekolah, sehingga bisa menentukan jumlah penduduk yang ada di wilayah sekolah tersebut. Mungkin perbedaan signifikan mungkin lebih ke situ. Jadi artinya yang perlu digarisbawahi adalah untuk zonasi ya. Tadi kan sempat Pak Eri kemukakan bahwa untuk yang di perkotaan adalah radiusnya 300 meter kayak gitu. Berarti untuk 300 meter itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari DPRD seperti itu. Iya, karena kalau kita melihat komposisi jumlah penduduk yang ada di kota dan rumah yang ada di kota ini kan 300 meter ini sudah melingkupi banyak sekali warga. Itu di wilayah perkotaan. Jadi kami menilai ini sudah merupakan kewajaran lah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga harapan kami itu nanti bisa memenuhi kuota yang diminta oleh seluruh masyarakat Sleman. Oke. Selain jalur zonasi yang perlu harus di-highlight terkait dengan PBDB 2024? Selain zonasi, yang menjadi sorotan kami sebenarnya adalah di afirmasi khususnya kakak miskin, karena dari tahun ke tahun kami terus berusaha untuk memperbaiki data kemiskinan ini, karena sampai saat ini kan data kemiskinan kita juga masih belum sempurna, akan tetapi dengan data yang ada sekarang sudah mendekati 90% tingkat kevalitan, walaupun kita semua tahu bahwa kemiskinan ini fluktuatif, tidak ajek tiap tahun. Contohnya kalau nggak punya apa-apa, tahu-tahu rumahnya keterjang tol jadi orang kaya. Nah ini kan makanya tiap 1 tahun 2 kali atau 3 kali kan kami minta untuk diupdate pembaruan data, data, sehingga yang zona afirmasi penerimaan melalui afirmasi kakak miskin ini kan harus kerjasama dengan dinas sosial untuk mengetahui kevalitan dari kakak miskin tersebut. Itu yang bermasalah biasanya kan di situ. Oke, ini ke Pak Eri langsung terkait dengan afirmasi kemiskinan. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi untuk afirmasi kemiskinan itu kita dasarnya adalah KKM,
kartu keluarga miskin. Memang KKM itu diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Kita tidak menerima surat keterangan miskin dari kelurahan dan seterusnya karena data KKM itu memang sudah data yang sudah diverifikasi, sudah dikaji oleh tim penanggulangan kemiskinan dan sudah di-SK-kan. Nah, nanti bagi misalkan ada penduduk miskin betul tapi tidak punya KKM. Lah kita minta untuk ke dinas sosial untuk biar mereka itu mendapatkan pengakuan itu. Kalau nanti ada surat keterangan dari dinas sosial dan ini memang masuk database dan ini keluarga miskin, ya kita fasilitasi untuk lewat afirmasi. Jadi data kita itu tidak data data yang bervariasi, tapi data memang data dari database kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman. Misalkan kok masuk database KKM-nya belum sampai ke keluarga, silahkan datang ke dinas sosial, nanti dinas sosial akan melihat di database ada. Mereka dinas sosial memberikan surat keterangan bisa kita gunakan. Baik. Gitu. Ini yang terjadi di lapangan biasanya gitu kan. Sebenarnya itu nggak miskin, cuma dibikin dimiskinkan biar dapat kesempatan kayak gitu Pak. Ini bagaimana ini? Nah, dasar kami kan KKM itu. KKM data kemiskinan itu kan yang punya tim penanggulangan kemiskinan sudah melalui verifikasi yang ketat. Ya, sehingga itulah data yang kita gunakan. Ya. Kalau misalkan ada yang tidak miskin, dimiskinkan itu kan ya verifikasinya bagaimana? Kita kan dasarnya itu. Kalau hanya surat keterangan miskin itu tidak kita akomodir karena memang kita sudah punya database yang seperti itu untuk terkait fasilitasi mungkin BPDB ataupun yang lain untuk pelayanan pendidikan. Oke, jadi untuk afirmasi adalah 15% ya dari daya tampung total semuanya ya. Baik, kalau untuk di Kabupaten Sleman sendiri nih Pak Eri terkait dengan daya tampung untuk seluruh SD dan juga SMP yang ada di Kabupaten Sleman, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak. Oke, jadi untuk SD masing-masing rombongan belajar itu daya tampungnya maksimal 28. Itu sesuai dengan SNP. Kemudian untuk jenjang SMP itu daya tampung jumlah siswanya per rombel itu 32. Itu sesuai dengan SMP yang ada di Undang-Undang Sisdiknas. Kita mengacu ke sana. Berarti untuk daya tampung itu menurut acuan dari undang-undang sebenarnya, dari menentukan. Iya, jumlahnya siswa per rombel itu sudah menurut aturan. Kemudian jumlah rombel masing-masing sekolah itu kan sudah ditentukan ya. Sesuai dengan kemampuan sekolah itu. Kalau sekolah itu semakin berkembang, ada sekolah swasta kok semakin berkembang, animonya banyak, kita minta untuk mengajukan izin. Dari hasil kajian kita, animonya seperti apa, sarana prasarana seperti apa, gurunya seperti apa. Kalau memang itu bisa diakomodir, kita terbitkan izin untuk menambah rombel. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa sekolah. Terkait dengan beberapa izin yang sudah berjalan untuk PBDB, terutama di tahun 2024 nih, Pak Eri 2025. Nah, sampai dengan saat ini catatan yang harus segera diperbaiki dari dinas terkait dengan tahun ini PBDB ini apa aja nih Pak? Ya, yang kemarin dari hasil evaluasi di tahun 2023 seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi terkait dengan zonasi radius, jarak zonasi, beberapa sekolah kita evaluasi ya. Itu dari masukan-masukan masyarakat juga masukan dari sekolah. Ada yang dulunya itu 300 meter sekarang bisa menjadi 600 karena memang penduduknya agak jarang. Tapi ada juga yang dulu 600 karena memang kepadatan penduduknya itu sekarang padat, kita kurangi menjadi 300. Kemudian ada lagi yang dulunya maksimalnya 900, ternyata ada sekolah yang memang jarang sekali penduduk yang ada di sekitar, kita jadikan 1.200. Itu evaluasi. Kemudian zonasi wilayah pembagian kelurahan. Itu kan ada beberapa masukan. Ada suatu kelurahan ini mestinya masuk di sekolah sana karena yang ini juga masuk. Ini sudah kita evaluasi, sudah kita komunikasikan dengan semua kepala sekolah untuk mengkaji di daerahnya masing-masing. Itu kan bagian dari evaluasi yang kita lakukan tahun lalu, sehingga kita berharap tahun 2024 ini betul-betul bisa tepat sasaran. Oke, kita ke Pak Arief nih terkait dengan permasalahan yang tadi terjadi
di Dinas Pendidikan ya terkait dengan PPDB ini. Kalau untuk dari DPRD sendiri yang harus dilakukan atau yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu apakah ada support seperti itu, Pak Arief? Kalau dari kami DPRD Sleman tentu saja kan dari dulu kita selalu mensupport penuh dengan Dinas Pendidikan karena tujuan kami kan agar seluruh siswa di Kabupaten Sleman ini bisa mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Sleman kemarin dicanangkan sebagai kabupaten dengan SDM tertinggi ya. Nah itu kan makanya ini menjadi catatan bagi kami kepada Dinas Pendidikan untuk senantiasa dari tahun ke tahun itu mengevaluasi PPDB yang dilakukan. Nah dan kami lihat memang perkembangannya sudah mulai menuju ke arah pemerataan kualitas yang ada di Kabupaten Sleman. Cuman kita masih mendorong lagi untuk Dinas Pendidikan ke depan PPDB ini lebih detail data siswa SD di masing-masing wilayah. Jadi zona radiusnya nanti bukan berdasarkan penduduk tapi berdasarkan jumlah siswa SD yang ada di situ. Jadi ketika kita mau menentukan radius untuk penerimaan SMP itu kan dilihat sebaran lulusan SD yang ada di wilayah situ. Nah itu nanti akan lebih detail lagi dan nanti akan memberikan kesempatan siswa di seluruh Kabupaten Sleman yang sama. Karena kalau saat ini kan hanya berdasarkan jumlah penduduk bukan jumlah lulusan SD yang ada. Itu juga memang untuk saat ini memang ini sebuah opsi yang paling baik yang menurut kami bisa dilakukan karena memang kita butuh penelitian nanti tiap tahun bahwa jumlah lulusan SD di wilayah tersebut ada berapa. Karena kalau hanya berdasarkan jumlah penduduk dalam radius 300 meter ternyata tidak ada anak yang lulus SD di situ, artinya kan 300 meter itu nanti menjadi kosong. Nah harapan kami nanti ke depan ini lebih dikembangkan lagi, lebih didetailkan lagi bahwa zona radius itu berdasarkan jumlah sebaran siswa SD yang sudah lulus. Nah itu nanti akan bisa memuaskan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sleman. Tetapi kan ini tentu saja tidak bisa langsung serta-merta, ini butuh kajian, butuh waktu proses yang mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan baru bisa kita jalankan. Baik. Berarti untuk saat ini memang belum berjalan ya, Pak Arief ya? Iya, saat ini masih memang kita menggunakan seperti yang tahun kemarin dengan beberapa revisi tadi. Baiklah. Ya, Pak Arief dan juga Pak Eri, kita akan jeda dulu untuk break. Untuk Anda nih warga Sleman dan juga Stalovers, kita masih akan berbincang lebih banyak lagi ya terkait dengan tema kita, ada kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi PPDB tahun 2024-2025. Yang sudah bergabung di Instagram dan juga WhatsApp kami akan baca nanti. Tetap bersama dengan kami tentunya di Bincang Parlemen. Ya, Stalovers dan juga warga Sleman, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Bincang Parlemen yang disiarkan secara langsung dari gedung DPRD Kabupaten Sleman. Untuk tema kita masih sama ya, ada kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi PPDB 2024-2025. Masih bersama dengan kita juga ada narasumber Bapak Dr. Andes Eri Widayana MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman beserta dengan Bapak M. Arief Priyo Susanto SSI, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman. Ya sudah bergabung juga di Instagram kita @star_jogja_fm, menanyakan terkait dengan ada Eka nih, apakah ada upaya untuk meratakan kualitas pendidikan di Kabupaten Sleman, misalnya dari gurunya atau SDM-nya. Langsung ke Pak Eri, monggo silakan. Oke, terima kasih. Ini Mbak atau Mas Eka atau Pak Eka ya. Terkait dengan upaya pemerataan pendidikan pasti menjadi salah satu pilar pembangunan pendidikan di Kabupaten Sleman. Karena ada 3 pilar. Yang pertama adalah peningkatan pemerataan layanan akses pendidikan. Yang kedua, pemerataan peningkatan mutu. Ya, bukan hanya peningkatan mutu, tapi pemerataan peningkatan mutu. Dan ini kita lakukan terkait dengan apapun fasilitasi, apapun yang kita lakukan, kita programkan di Dinas Pendidikan itu menyangkut kepada semua sekolah negeri dan swasta. Ada BIMTEK, peningkatan kompetensi guru, semua guru negeri swasta kita lakukan. Kemudian terkait mungkin
pendampingan penyusunan dokumen kurikulum, semua sekolah kita lakukan. Kemudian bagaimana terkait dengan penguatan tata kelolanya, semua sekolah kita lakukan. Terkait dengan penjaminan mutu akreditasinya, semua sekolah negeri dan swasta yang akan akreditasi kita dampingi semuanya. Jadi tidak ada program yang membedakan antara negeri dan swasta. Ini kita berharap bahwa semua sekolah yang ada di Kabupaten Sleman ini semuanya mempunyai mutu yang merata. Jadi upaya-upaya itu kita lakukan terus. Terkait dengan pendidiknya, ya, pendidiknya juga kegiatan-kegiatan bintek, kegiatan-kegiatan pelatihan apapun semuanya kita libatkan. Ya, tentunya karena jumlah guru di Sleman itu banyak, ada beberapa tahap dan ini kita bergilir ya, bertahap. Tetapi semuanya kita lakukan. Terkait pemberian fasilitasi, terkait misalkan pemberian dana BOSDA, BOS Kabupaten Sleman, semua sekolah negeri swasta, tidak ada yang tidak berikan. Termasuk juga dengan fasilitas-fasilitas yang lain, ini juga kita berikan. Sehingga upaya pemerataan itu pasti menjadi program kami. Dan kita berharap semua sekolah ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Saya sudah sering menyampaikan pada teman-teman yang ada di sekolah, apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya dilakukan semua sekolah, tidak pandang negeri dan swasta. Tetapi kami berharap bahwa sekolah itu bisa menjawab tantangan. Bagaimana komitmen guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini untuk selalu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Nah, tadi disampaikan sedikit saya ulas terkait dengan kedepannya apakah ada sekolah favorit tidak. Sekarang ini dengan sistem zonasi itu kan sebetulnya ingin paham terkait sekolah favorit atau tidak itu kan tergantung bagaimana sekolah itu menjawab apa yang dimau oleh masyarakat. Sehingga kalau sekolah itu bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, mendapatkan tingkat kepercayaan pada masyarakat, itu tentunya akan menjadi sekolah favorit. Yang dulu sekolah favorit kalau di dalam memberikan pelayanan masyarakatnya tidak bisa istilahnya memberikan pelayanan yang maksimal, bisa lama-lama nanti bergeser. Karena dengan sistem zonasi ini kan semua warga inputnya, saya kira tidak ada input yang unggul atau tidak. Itu kan sama karena memang tujuan kita untuk memeratakan pendidikan, semua masyarakat bisa mendapatkan layanan pendidikan dan masyarakat itu juga bisa memilih sekolah terkait dengan aturan zonasi yang ada. Gitu. Baiklah. Pak Arief, ada tambahan mungkin? Pemerintah Kabupaten Sleman selama ini memang kita senantiasa berusaha agar pendidikan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat, artinya bisa merata. Seperti yang sampaikan Pak Eri tadi, kita berharap Sleman itu besok sudah tidak ada lagi sekolah favorit, karena semua sekolah di Sleman menjadi sekolah favorit. Harapan kami seperti itu, sehingga kami selalu mendorong ke arah tercapainya bahwa semua sekolah di Sleman ini adalah sekolah favorit. Oke, berarti tidak ada istilahnya sekolah favorit dan favorit kayak gitu. Semuanya favorit ya. Baiklah. Dari Veronica juga ini menanyakan terkait kalau misalnya ada jalur yang tidak terpenuhi nih, apakah akan dialihkan ke jalur yang lainnya? Pak Eri, monggo. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah kami sampaikan, kalau ada jalur yang tidak terpenuhi kan nanti bisa ke jalur zonasi wilayah. Tadi kan jalur zonasi wilayah itu, ya jalur zonasi itu kan minimal 50%. Itu minimal. Nanti kalau ada yang lain tidak terpenuhi kan bisa ke sana. Misalkan perpindahan orang tua pun 5% kuotanya, tapi tidak mungkin bisa terpenuhi semuanya karena kan perpindahan itu sekarang itu kan bisa dilihat perpindahannya berapa. Dan itu nanti tetap akan kita penuhi ke jalur zonasi wilayah. Ini yang kita berharap bahwa daya tampung itu bisa maksimal, itu bisa menampung semua siswa. Jadi misalkan ada jalur yang tidak terpenuhi, ya nanti pada akhirnya kan jalur zonasi wilayah itu kan yang terakhir nanti bisa untuk ke sana. Jadi kayak semacam misalnya tidak diterima di satu jalur, di jalur yang lainnya bisa kayak kita ya. Jadi misalkan ada anak
misalkan aja pakai afirmasi kakak miskin. Ya, di situ kan dia milihnya di pilihan pertama 2, 3 karena jumlah pendaftarnya melebihi, dia tidak bisa diterima lewat jalur afirmasi. Masih ada kesempatan lewat jalur yang lain. Baiklah. Itu kan berlanjut itu. Ini masih berkaitan juga dengan jalur zonasi nih, masih banyak dibicarakan ya. Karena dekat bisa sekolah gitu kan. Ini dari Didi nih tanya terkait dengan titip kakak itu masih juga muncul sampai dengan saat ini. Nah, itu antisipasi dari Dinas Pendidikan bagaimana? Ya, jelas sudah kami sampaikan berulang ya pada setiap kesempatan. Sekarang ini tidak diperkenalkan untuk titip kakak. Kalau ada anak ingin pindah, pindahnya sama orang tuanya. Kakaknya harus jadi satu dengan orang tuanya. Itu tidak. Sekarang kita tidak akan lagi ada titipan ke saudara lain dan seterusnya, nggak ada. Jadi di situ akan dilihat kakaknya kalau pindah ya harus dengan orang tuanya. Kalau memang orang tuanya misalkan tidak berada di sini, mungkin jauh atau sudah meninggal, bisa ikut kakek neneknya karena memang itu keturunan inti. Tetapi di luar itu sudah tidak boleh. Kalau misalnya ikut yang lain harus ada perwalian notaris minimal 1 tahun. Itu harus ada perwakilan dan minimal 1 tahun ya. Itu perwalian notaris itu. Yang kalau misalnya yang tadi ke kakek atau nenek yang masih dari satu garis keturunan nggak perlu ada minimal 1 tahun atau perwakilan notaris dari notaris kayak gitu. 1 tahun itu kan 1 tahun untuk menunjukkan penduduk wilayah Kabupaten Sleman. Ya, jadi yang bisa menggunakan jalur-jalur yang saya katakan tadi, kecuali jalur prestasi dan perpindahan orang tua itu memang harus sudah berdomisili di Kabupaten Sleman minimal 1 tahun. Termasuk juga yang perpindahan tugas orang tua tadi saya sampaikan menurut keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek itu sekarang hanya 1 tahun. Kalau dulu 3 tahun, sekarang 1 tahun perubahannya itu. Kemudian yang terkait dengan kakak, dulu masih ada beberapa yang menitipkan ke keluarga lain. Dengan aturan yang baru ini sudah tidak diperbolehkan. Baiklah, pokoknya harus jelas ya. Harus kakak nggak boleh dititipkan. Kakaknya harus dengan orang tua. Oke, baik. Kita ke Pak Arief terkait dengan pengawasan nih untuk PBDB tahun 2024-2025. Ini peran dari DPRD Kabupaten Sleman untuk pengawasan PBDB saat ini bagaimana Pak Arief? Pengawasan yang untuk saat ini yang kami lakukan, pengawasan lebih kepada kita mencari aspirasi dari masyarakat dulu, karena memang PPDB ini kan belum dilaksanakan. Artinya kita kan sekarang baru proses menuju ke sana. Nah, kalau untuk yang tahun-tahun sebelumnya memang kita untuk pengawasan ini seringkali kita juga turun ke sekolah, turun ke SMP, turun ke SD juga gitu karena kita ingin memastikan bahwa juklak dan juknis yang sudah dikeluarkan oleh dinas ini benar-benar dilaksanakan oleh sekolah. Kami hanya ingin memastikan itu. Artinya ketika juklak dan juknis itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh sekolah, harapannya itu nanti bisa memuaskan seluruh warga masyarakat. Artinya tidak ada lagi polemik-polemik di lapangan yang itu disebabkan karena memang sekolah tidak melaksanakan petunjuk yang sudah diberikan oleh dinas. Jadi pengawasan kami lebih ke arah situ. Gitu. Ada kolaborasi nggak sinergi antara DPRD dengan Dinas Pendidikan untuk mengawal PBDB tahun 2024? Kalau itu selalu koordinasi, kami selalu berkoordinasi karena kami juga tidak ingin bahwa PBDB ini berjalan tidak baik. Tentu saja kami ingin PBDB ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan tanpa permasalahan yang signifikan di masyarakat, sehingga kami selalu berkoordinasi baik dengan dinas maupun baik pendidikan maupun sosial maupun Dukcapil juga kami juga senantiasa berkoordinasi ke situ. Oke, baik. Ke Pak Arief nih terkait dengan pengawasan yang tadi udah sempat Pak Arief kemukakan bahwa memang untuk PBDB kan memang belum dibuka ya. Jadi untuk peran dari DPRD sendiri sampai dengan saat ini baru mungkin sekedar koordinasi, belum sampai turun ke lapangan kayak gitu. Nah, dari dinas sendiri bagaimana nih menanggapi terkait dengan adanya kolaborasi DPRD dengan Dinas Pendidikan? Terima kasih. Tentunya supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik kan mestinya kita buat regulasi dasar pelaksanaan dulu. Nah, dalam penyusunan regulasi ini tentunya kita juga melibatkan semua stakeholder yang ada.
termasuk dari pihak DPRD. Pada waktu penyusunan regulasi ya kita paparkan, mungkin ada masukan-masukan, tambahan-tambahan apa, hal yang perlu dicantumkan yang didapatkan dari aspirasi masyarakat yang didapatkan oleh pihak DPRD ini. Kemudian kita juga melibatkan seperti ORI, Ombudsman Republik Indonesia itu yang senantiasa mengawal, kemudian ada Dewan Pendidikan, kemudian juga instansi terkait, ada misalkan Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas P3P 2KB. Ini kita libatkan karena mereka kan juga OPD yang memberikan pelayanan masyarakat yang tentunya pelayanan itu bisa diakomodir lewat PPDB. Kita dasarkan pada rujukan aturan yang ada. Ini seperti apa? Sehingga dari awal penyusunan juknis ataupun rujukan hukumnya ini sudah kita mintakan masukan dari stakeholder yang ada termasuk dengan DPRD itu. Oke, baik. Jadi artinya bahwa kolaborasi diperlukan di sini, Pak ya. Untuk tahun ini PPDB lancar ke depannya gitu ya. Kalau di pemerintah Kabupaten Sleman sendiri atau di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sendiri gitu kan, apakah sekolah juga wajib nih terkait dengan menerima siswa untuk berkebutuhan khusus atau lewat jalur khusus gitu? Ya. Jadi untuk siswa-siswa yang disabilitas ini kan kita berikan formasi sendiri, ya. Jadi semua sekolah ini harus bersedia menerima anak dari disabilitas. Karena di dalam jalur itu kan ada jalur afirmasi penyandang disabilitas. Jadi kalau ada anak masuk di situ, ya harus diterima. Nah, kecuali kalau memang formasinya dengan pendaftarnya jumlahnya lebih banyak pendaftar, baru kita seleksi. Nanti tapi yang tidak diterima kan bisa ke pilihan yang lain. Itu. Tapi sekolah istilahnya harus bersedia menerima. Itu sudah ada formasinya. Jadi sudah ada porsinya juga di situ ya. Sudah. Baiklah. Ini kalau misalnya ada nih mungkin dari masyarakat terkait dengan informasi bahwa sekolah favorit itu kan diunggulkan kayak gitu. Jadi menjadi sasaran utama nih para orang tua untuk mendaftarkan anaknya di situ. Nah, tadi sempat Pak Eri juga mengungkapkan bahwa di Sleman nantinya semua sekolah itu favorit kayak gitu ya. Ini stigma masyarakat masih mindsetnya bahwa anakku besok di sekolah favorit nih ya. Ini bagaimana harus menetralkan pikiran kayak gitu. Jadi saya katakan tadi sekolah favorit atau tidak itu kan sebetulnya bagaimana sekolah itu memberikan pelayanan yang bisa menjadi kepercayaan masyarakat. Nah, tentunya kalau orang tua memaksakan anaknya misalnya masih menganggap ada sekolah favorit, itu kan ada aturan-aturannya. Kalau di luar zonasi, di luar jalur zona, di luar afirmasi, di luar disabilitas, adanya jalur prestasi. Nah, kira-kira anaknya itu nilainya mencapai enggak untuk di jalur prestasi, karena ada batasan nilai minimal, dan itu pun nanti tentunya akan bersaing dengan anak-anak yang punya nilai lebih. Jadi tentunya kita berharap jangan memaksakan ke situ. Semua sekolah itu sudah kita minta melakukan dengan yang terbaik, dan seperti yang sampaikan Pak Arif, kita punya cita-cita semua sekolah di Sleman itu sekolah favorit nanti. Oke, baik. Harapan orang tua kan anaknya di sekolah dengan mungkin guru atau SDM yang memang bermutu kayak gitu ya. Nah ini tadi juga sempat Pak Eri kemukakan bahwa semua SDM, semua guru juga di Kabupaten Sleman sudah didampingi sedemikian rupa sampai dengan mutunya sudah terakuisisi gitu ya. Oke, ini ke Pak Arif nih terkait dengan dari DPRD, mutu pendidikan di Kabupaten Sleman itu menurut kacamata dari Pak Arif bagaimana? Kalau untuk saat ini mutu yang ada di Kabupaten Sleman sudah mulai meningkat dalam jangka 5 tahun terakhir ini. Kita berani bersaing meskipun ada sistem zonasi ini, tetapi kita melihat bahwa output yang dikeluarkan oleh SMP-SMP yang di Kabupaten Sleman, SD yang ada di Kabupaten Sleman ini dalam jangka 5 tahun terakhir kita lihat sudah mulai ada peningkatan. Dan ketertarikan warga luar, baik luar Sleman maupun luar DIY untuk bersekolah di Sleman ini juga semakin meningkat. Artinya ini menunjukkan bahwa image warga masyarakat bahwa pendidikan kita juga meningkat itu juga ada. Sehingga harapan kami ini menjadi prestasi bersama dan bisa dipertahankan. Syukur dalam jangka waktu ke depan bisa kita tingkatkan lagi. Akhirnya endingnya apa? Endingnya kami ingin bahwa
Kabupaten Sleman dengan SDM tertinggi ini bisa kita pertahankan dalam jangka 5 sampai 10 tahun ke depan. Syukur nanti tahun 2045 ketika kita menghadapi Indonesia Emas itu semua sudah terwujud. Oke, dan SDM tertinggi juga masih disandang Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman, betul. Oke, baiklah. Pak Eri, terkait dengan SD dan juga SMP yang besok akan melaksanakan PBDB di Kabupaten Sleman sendiri, sebenarnya berapa sih jumlah SD dan juga SMP yang ada di sini? Ya, oke. SD di Sleman itu SD negerinya ada 374, kemudian SMP-nya ada 54. Nah, di dalam peraturan menteri itu, aturan menteri ini digunakan terutama untuk sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang mau ikut bergabung pun dipersilahkan, karena kan kalau sudah masuk nanti di dalam PPDB online bergabung itu kan nanti anak-anak itu kan bisa memilih di sekolah swasta yang diharapkan itu yang sekolah sudah bergabung itu. Jadi kita berharap nanti sekolah-sekolah swasta itu juga bergabung di sistem PPDB online ini, sehingga pemerataannya di sekolah swasta pun akan semakin kelihatan nyatanya nanti. Jadi gak perlu khawatir ya, misalnya besok mendaftarkan nggak keterima pasti akan ada sekolah lain yang siap gitu ya. Yang jelas itu kan daya tampung kita jauh lebih besar dibandingkan jumlah lulusan. Daya tampung lebih besar daripada jumlah lulusan. Ya. Dipastikan bahwa anak didik akan keterima juga gitu ya. Pasti dapat sekolah. Pasti dapat sekolah. Baik, Pak Eri, terkait dengan sekolah yang ada di Kabupaten Sleman juga nih, SD maupun SMP kayak gitu ya. Nah, dari kacamata Pak Eri sendiri gitu kan. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa insya Allah kedepannya untuk SD dan juga SMP akan dijadikan semua sekolah favorit kayak gitu ya. Nah, para orang tua ini lebih cenderung bahwa sistem zonasi itu lebih penting daripada sistem yang lainnya, karena kan jaraknya dekat, anak saya pasti masuk ke sana kayak gitu ya. Nah, bikin mindset orang tua agar bisa beralih ke sistem yang lainnya tanpa harus ke zonasi dulu itu bagaimana? Jadi yang namanya sekolah favorit itu ya, itu tinggal bagaimana di sekolah itu stakeholder memberikan pelayanan yang terbaik. Contohnya begini, kalau ada sekolah favorit, dulu sekolah favorit itu memang input yang misalkan anak-anak yang punya nilai tinggi di waktu itu ya. Tetapi sekarang dengan zonasi itu kan di sekitar situ ada anak yang dengan berbagai beragam kemampuan. Nah, kita berharap anak-anak yang masuk di sekolah itu karena dengan zonasi di situ anak-anak yang punya misalkan inputnya agak tinggi ya, kecerdasan kemampuannya agak tinggi, nanti kan bisa menjadi stimulan bagi anak-anak yang mungkin biasa-biasa saja supaya bisa bergabung, belajar bersama, akan menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain sehingga akan terangkat semuanya. Nah, ini tergantung bagaimana Bapak Ibu guru ini bisa memberdayakan itu semuanya. Sehingga kita berharap masyarakat nggak usah pesimis memaksakan ke sana. Saya kira sekolah itu dengan sistem zonasi ini kan semuanya sama, sama, fasilitasinya pun sama, dan kita pembinaan dengan sekolah-sekolah juga sama. Bagaimana stakeholder di sekolah, kepala sekolah, ibu guru, semuanya bersama-sama untuk memajukan pendidikan, memberikan pelayanan yang terbaik. Benar, kan takutnya orang tua ketika nggak masuk jalur zonasi nggak diterima di SD maupun SMP terdekat kayak gitu ya. Baiklah, ini luar biasa ya pembicaraan menarik terkait dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi PBDB 2024-2025. Pak Eri, harapan nih untuk pendidikan kita terkait dengan PBDB kali ini, monggo silakan. Ya, terima kasih. Saya berharap pada masyarakat, mari kita cermati kembali aturan PBDB yang ada sekarang ini, jangan tergesa-gesa, karena semua saya katakan tadi pasti dapat sekolah ya, pasti dapat sekolah. Kalau ingin memilihkan anak sekolah di mana, pertimbangkan dengan masa-masa, ada beberapa jalur yang bisa dilakukan, dan itu pun jalur itu berurutan. Kalau di jalur ini tidak bisa, kan bisa jalur selanjutnya, sehingga semuanya sudah online, semuanya bisa melihat, semuanya bisa diketahui ya oleh siapapun. Kemudian untuk mendaftarkannya pun bisa mendaftar dari rumah. Tapi masih banyak masyarakat yang tidak marem kalau tidak ke sekolah, dan sekolah pun akan memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga tidak usah
apa istilahnya khawatir dan sebagainya seperti dulu waktu masih belum online harus menanam orang di sana dan seterusnya. Sekarang nggak perlu, lihat saja di situsnya semuanya akan tampak dengan jelas. Dan silahkan dicermati, semua di sekolah di Kabupaten Sleman bersiap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Baiklah, dari Pak Arief monggo harapan kepada masyarakat khususnya warga Sleman untuk PBDB tahun ini. Oke, harapan kami juga sama seperti Pak Eri tadi, rasa kemerungsung. Nah, artinya semua pasti dapat sekolah. Dan kami juga berharap kepada seluruh masyarakat agar memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Karena seperti kami sampaikan tadi bahwa kami akan menjamin seluruh kualitas pendidikan, kualitas sekolah itu sama. Jadi kami berharap untuk para orang tua siswa untuk lebih memilih sekolah yang lebih dekat. Dengan harapan bisa mengurangi ongkos transportasi dan juga bisa mengurangi siswa untuk bepergian. Kalau dekat dengan rumah kan langsung sekolah pulang. Artinya tidak ngeloyong kemana-mana. Dan itu juga nanti bisa memberikan kesempatan anak-anak kita lebih berkegiatan di rumah masing-masing. Sehingga jarak tempuh itu bisa dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Harapan kami seperti itu. Baiklah, Pak Arief dan juga Pak Eri, terima kasih untuk obrolan menarik ini ya, kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi PBDB 2024-2025. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda, Pak Eri, Pak Arief. Terima kasih. Sama-sama. Itu tadi warga Sleman dan juga Slovers obrolan menarik saya Iwan Agastia bersama dengan Pak Eri, Dr. Andes Eri Widayana MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman beserta Bapak M. Arief Priyo Susanto SSI Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman terkait dengan kesiapan pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi PBDB 2024. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa di lain kesempatan kita ngobrol dengan tema yang berbeda. Selamat siang dan sampai jumpa.